Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sungguh memohon dan ke hadapan-Mu datang. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajari kami, tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu ini dan bisa melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur, kami mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam demi nama anak-Mu Tuhan kami dapat berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di pagi hari ini indah, cerah. Kita membuka Alkitab kita, terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini merupakan ayat hafalan buat kita semua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih boleh mengikuti dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menjadi topik perenungan kita yaitu Allah mengasihi Anda dan saya, dan Ia mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai rencana yang indah Anda dan saya untuk kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu saudara terkasih, kita tahu kenapa Allah mengasihi kita. Sebesar apakah Allah mengasihi kita? Kita tidak bisa dibandingkan sebesar apa Allah mengasihi kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kenapa Allah mengasihi kita? Karena kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah mengasihi setiap orang dan memiliki rencananya. Allah mengasihi setiap orang dan merencananya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Ia memiliki rencana untuk memberikan hidup yang penuh. Ia memberikan hidup yang penuh makna dan tujuan melalui hubungan dengannya. Makna dan tujuan dengan hidup dengan Allah. Bapak Ibu saudara kasih, kenapa Allah mengasihi kita? Kita tahu bahwa manusia terpisah karena dosa. Kita manusia jauh dari dosa. Allah sangat membenci dosa, Bapak Ibu saudara-saudara kasih. Maka itulah Allah mengasihi kita, Bapak Ibu saudara-saudara kasih. Manusia terpisah dari Allah karena dosa-dosa, sehingga tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana bagi hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih, kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena melalui dosa telah kehilangan kemuliaan Allah itu, Bapak Ibu saudara kasih. Semua kita telah berbuat dosa karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu saudara kasih. Dosa merupakan, Allah sangat membenci dosa, Bapak Ibu saudara-saudara. Alkitab diceritakan dosa melambangkan kelap, tidak bisa dilihat oleh kita manusia waktu saat gelap, Bapak Ibu saudara-saudara kasih. Dan Allah juga sangat membenci dosa itu, Bapak Ibu saudara kasih. Allah, dosa yang berarti menggambarkan kehendak Allah, Bapak Ibu. Melanggar kehendak Allah, Bapak Ibu. Dosa menggambarkan melanggar kehendak Allah, Bapak Ibu. Dosa yang berarti melanggar kehendak Allah, memisahkan manusia dari Allah sehingga manusia tidak dapat mencapai atau
menghalangi rencana Allah dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menghalangi karena dosa menghalangi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena dosa ini melanggar dan rencana Allah kita tidak dapat, tetapi karena Allah sangat mengasihi. Sebesar apa Allah mengasihi kita? Dengan caranya sendiri Bapak Ibu, Allah memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Allah mengutus dan Yesus ke dunia menjadi serupa dengan manusia seperti kita. Karena kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Melalui Dia kita dapat mengenal. Melalui Dia kita dapat mengenal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengasihi serta rencana Allah bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Itu Yesus sendiri tunjukkan bahwa Yesus adalah jalan yang satu-satunya untuk kami menuju ke Bapa di surga. Maka itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus menemani datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membuka jalan kita dan Tuhan sendiri adalah jalan. Maka itu kita percaya dan kita harus datang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan Yesus sendiri dikatakan Bapak Ibu, Yesus sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu. Maka itu di dunia ini adalah hanya Yesuslah jalan untuk kita menuju ke surga Bapak Ibu Saudara terkasih. Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Manusia dibangkitkan dari kematian untuk memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus mati, Yesus disalibkan karena manusia, karena kita dosa. Maka disitulah melalui kematian, kebangkitan Yesus, kami manusia luput dari dosa, kematian, kita dibangkitkan dan kemuliaan daripada Kristus, dan kita ada di terang Kristus Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pribadi kita, hanya dengan demikian kita dapat mengenal dan mengalami kasih serta rencana Allah bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan Bapak Ibu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus akan diberi kuasa dan menjadi layak anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Bapak Ibu. Allah mengasihi kita dengan bercuma-cuma. Maka itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu melipatkan keputusan pribadi untuk beriman, keputusan pribadi untuk beriman kepadanya, bertobat dari dosa-dosa hidup dalam ketaatan kepadanya. Hal ini membawa kepada hubungan yang benar dengan Allah dan pengalaman hidup dalam kasih dan rencananya Bapak Ibu Saudara kasih. Maka itu kami harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita dimanapun kita berada Bapak Ibu, Yesus sendiri jalan, Yesus sendiri menunjukkan jalan untuk kita menuju ke surga Bapak Ibu Saudara. Karena Allah mengasihi dengan begitu sebesar itu, maka itu kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara kasih,
Ya, jangan jauh daripada Tuhan, tetapi kita harus dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri jalan. Tuhan adalah, kalau kita jalan kemanapun, Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita. Bapak Ibu Saudara, maka itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih di melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita dengan caranya sendiri, yaitu Allah mengutus anaknya ke dunia untuk kita bersama dengan Allah, kita menjadi layak menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, karena kita jauh dari Allah, kita terpisah dengan Allah karena dosa kita, tetapi karena Allah mengasihi dengan caranya sendiri, Ia memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia mendamaikan kita, dan kita layak menjadi anak-anak Allah. Maka itu kita juga harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa mendengar firman-Mu terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 23. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Allah mengasihi kami. Tuhan, pantas kami dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kami, tetapi karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami manusia, maka Engkau memberikan anaknya satu-satunya, Yesus, turun ke dunia untuk mendamaikan kita, menebus dosa-dosa kita, membawa kami dari gelap ke terang Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini, dan juga hamba-Mu serahkan orang-orang yang akan mendengar melalui video, menonton. Tuhan, mereka diberkati dan mereka juga sangat diurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu ini pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami dapat berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Amin. Terima kasih, salam, selamat pagi semua. Demikianlah firman Tuhan.